kalau yang gue lihat nih, ketika beliau mengatakan China continue our strong cooperation, China as an important power in our region, important economic partner, itu kayak apa ya? Pak Prabowo itu seperti harus menjelaskan lebih tentang China. Betul. Sementara kalau US and the West ya, Oh itu kayak orang ngerayu lah. kayak orang rayu. Kalau ke China Bener. ya. Kalau US sama Barat tuh ya udah gitu. Lu friend gua. friend gua. Kita gitu. udah sama-sama tahu Kita gitu. udah dalemin lagi kan kira-kira gitu. Tapi friend and colleague itu menunjukkan betul di mata Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi itu adalah teman. Nih kemarin lu udah baca belum? Apa Yang tuh? tulisan Prabowo di Newsweek. Hmm. Gua tertarik sih. Kita hari ini akan ngebahas soal itu. Oke. Judulnya aja udah keren tuh. The Road Ahead for Indonesia. One of the fastest growing economies in Asia. Ya kan? Ini opini. Tapi ya kalau dari judul aja udah kan jalan ke depan gitu kan. Untuk Indonesia gitu kan. Tapi ini yang menarik. Udah lama kita nggak punya presiden yang nulis opini. Wah, bener. Apalagi nulis opini di media luar. Berbahasa Inggris. Iya. Ini kayaknya mungkin gue masih terlalu muda kali ya. Jadi gue belum bisa baca apakah ada presiden kita yang lain yang pernah menulis di media luar. Ada. Ya. Terlalu muda gue umur berapa? Tapi ya kayak dulu kan kita tahu misalkan Soekarno ya aktif menulis kan semacam itu. Ya. Habibie juga gitu. Ya. Gus Dur, SBY. Tapi kemudian agak lama tuh nggak menemukan yang seperti itu. Ya. Satu dekade inilah. Satu dekade nggak, kita tidak menemukan ya. Iya. Presiden Indonesia yang menulis seperti ini ya, luar biasa ya. Oke. Menarik. The Road Ahead for Indonesia, one of the fastest growing economies in Asia. Gue suka banget sama judulnya dan kemudian by Prabowo Subianto, President Elect of Indonesia. Itu Presiden terpilih. Sebagai pembaca, sebagai orang yang cukup sering baca media dari luar kayak gini, konsumen media luar, gue sebelum ramai dibicarakan di Indonesia di banyak media, kan ini jadi berita juga nih ya kan. Prabowo nulis gitu, karena ini diterbitkan pada bulan Juni tanggal 12 ya kalau nggak salah ya. Dan sekarang kita sudah tanggal 19 ya, udah agak lama. Tapi masih hangat lah. Masih hangat. Dan memang pertama kali gue baca, waktu itu gue baca sehari setelahnya tanggal 13. Gue agak kaget juga gitu. Wah ini apa ini gitu. Karena sebelumnya Prabowo ini pernah menulis di The Economist. Yang tentunya kita masih ingat Pak Prabowo tuh bicara di forum internasional juga. Di Qatar Economic Forum. Kemudian sebelumnya ada wawancara juga sama Al Jazeera. Betul. Dan artinya kalau kita total ya ada 4 kali lah ya presence Pak Prabowo secara internasional kira-kira gitulah ya. Menarik nih, dan seperti yang lo bilang tadi San, gue membacanya ada beberapa hal yang menggelitik gitu ya. Menggelitik banget bagi gue, dan mungkin juga bagi teman-teman yang lain juga mungkin mungkin bisa menggelitik juga. Tapi satu hal yang pasti ya, kalau gue sih ngelihatnya ini adalah mungkin setelah sekian lama ini adalah kali pertama kita memiliki seorang presiden elect dalam konteks presiden terpilih ya. Kalau udah jadi presiden yang sudah dilantik, sudah menjabat, kan itu otomatis lah. Iya, banyak di international forum itu kayak bagian dari tugas. Iya, emang itu jadi tugasnya. Tugas konstitusional tugas yang negara harus gitu. dipenuhi. Gitu. Tapi ini benar-benar unik karena posisinya Pak Prabowo itu masih menjadi presiden elect, presiden terpilih. Dan ini adalah mungkin dalam sejarah Republik Indonesia ini yang pertama kita punya presiden terpilih yang mampu menjelaskan dirinya kepada dunia. Jadi highlight itu yang gue tangkap gitu. Wah, Pak Prabowo ini he's very trying to explain about himself ya ke dunia gitu ya, ke dunia luar gitu.
Dan ini juga terutama ya kalau misalkan dari tulisan ini ya gitu kan. Ini dia menjelaskan apa sih yang pengen dia lakukan. Kebijakan-kebijakan apa yang ada di dalam pikirannya yang nanti akan dia tuangkan selama periode kepemimpinannya. Dan ya menurut gue ini hal yang penting ya, daripada gitu misalkan ini kalau bicara soal kadar ya, artinya ada presiden, ya kita banyak lah presiden-presiden kita semuanya diberitakan di media internasional. Of course. Kalau diberitakan itu kan perspektif orang memandang si orang itu. Tapi ketika ini menulis sebuah opini, itu perspektifnya dia dibicarakan kepada orang lain. Soal bangsa. Isi pikirannya dia tuh keluarkan gitu ya. Ide-ide dia untuk Indonesia ya, the road ahead for Indonesia lah, gitu kan. Kalau di sini gitu. Dan ada satu lagi yang menarik, San. Setelah gue baca berkali-kali, gue yakin 1000% kalau ini yang nulis beliau sendiri. Dari mana tuh keyakinan lu? Ini gue punya keyakinan karena gini. Satu, Pak Prabowo itu bahasa Inggrisnya he's very fluent in his English. Oke. Dan tidak cuma di luar juga kan? Dia tumbuh di luar. Nggak cuma bahasa Inggris aja dia lancar, bahasa yang lain juga dia lancar kan, bahasa Jerman gitu ya, dia bisa gitu. Dan kita itu juga akan punya presiden nantinya Pak Prabowo ya 2024-2029. Mungkin beliau akan menjadi presiden yang seperti Gus Dur. Di mana tuh? Beliau itu bisa mencairkan suasana dan bisa membuat orang asing itu apapun negara dan suku bangsanya ikutan ketawa. Jadi dia bisa mancing sense of humor dengan kultur lain gitu ya, dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Dan mereka tuh ngerti joke-nya gitu dan ketawa gitu. Kan Gus Dur kan begitu banget. Betul, gitu. Itu kayak ketika Gus Dur waktu itu ketemu Sanana Gusmao, ya kan. Ini kan sebenarnya pertemuan yang sensitif ya. Artinya kan Sanana dari Timor Leste gitu kan, yang pernah menjadi bagian dari Indonesia kemudian memilih referendum dan merdeka gitu. Gus Dur itu bisa memecah suasana dengan ngomong gitu. Di sini tuh ada 2 Gus gitu ya. Saya sendiri dan Gusmao. Gus Dur dan Gusmao. Itu kan that kind of thing ya, yang sense of humor yang kayak gitu-gitu. Dan itu gue pribadi ngelihatnya ya sayangnya Presiden Gus Dur waktu itu hanya sebentar ya. Kalau saja kita sebagai bangsa ya bisa mengamati gitu ya, bahwa kalau kita punya pemimpin yang seperti itu di level internasional, maka kedudukan kita sebagai negara itu juga akan beda nanti. Orang tuh akan lebih melihat kita, akan lebih apresiatif terhadap kita, dan apalagi di zaman sekarang ya, tentu konteksnya udah sangat jauh dari tahun 70-an, 80-an, bahkan 90-an, bahkan 2000-an gitu. udah jauh banget. Jadi punya presiden yang can make other people smiling and laughing itu tentu akan stature-nya Indonesia itu akan lain lah gitu. Mungkin kita juga bisa punya istilah baru kali ya. Humor diplomacy. Humor diplomacy. Dari Gus Dur ke Pak Prabowo. Kita nggak pernah mengembangkan itu ya. Kalau Amerika itu dulu punya just diplomacy. Terus secara kebudayaan misalkan Rusia itu punya ballet diplomasi gitu. Bisa jadi kan kita ketoprak diplomasi. Stand up diplomasi ya, humor diplomasi lah gitu kan. Keren sih. Maksudnya ngebaca lagi tulisan ini ya. Ada satu hal ada beberapa hal sebenarnya yang gua akan highlight ya. Yang pertama adalah sebelum itu tadi lo tanya, kok dari mana lo tahu ini yang nulis Pak Prabowo ya, selain bahasa Inggrisnya bagus dan sebagainya, pilihan-pilihan katanya. Pilihan-pilihan katanya ini menunjukkan konsistensi dari apa yang Pak Prabowo sering sampaikan ketika beliau diwawancara oleh media asing. Prabowo banget lah gitu. Dan gini, kalaupun dikonsep sama orang, kalaupun misalnya Pak Prabowo mungkin ya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, kemudian yang nulis kemudian menerjemahkan, gue yakin banget tipe Pak Prabowo itu adalah orang yang ngeditnya tuh ngedit sendiri. At least gitu ya. At least tuh diedit sendiri sama dia. Dia pilih kata per kata. Nanti gue akan sampaikan ada beberapa pilihan kata yang menarik dan itu menunjukkan gitu bahwa gue sih yakin ini yang nulis Pak Prabowo gitu ya. Tapi sebelum itu soal substansi, Pak.
Apa yang lu highlight tadi? Gue meng-highlight setidaknya ada yang paling besar di sini tentu adalah apa yang mau dia lakukannya. Kebijakan yang dia akan lakukan. Pak Prabowo dengan secara spesifik menulis atau memilih kata ambitious policies. Beliau menulis di sini, I have several ambitious policies, dan seterusnya. Nah, beliau tuh memilih kata kebijakan ambisius, sehingga dari awal it's a statement to himself and to others yang baca tulisan ini ya, bahwa Pak Prabowo tuh mengakui bahwa ini bukan sekedar rencana, ini bukan sekedar keinginan, tapi ada kebijakan-kebijakan yang memang sudah menjadi ambisi. Kalau sudah menjadi ambisi, itu kan sesuatu yang harus dicapai gitu. Iya, dia nggak akan bisa tidur tenang sebelum itu tercapai lah. Nggak akan mungkin tidur tenang. Nah, yang gua highlight di sini adalah satu, to provide free meals to pupils, dan makan gratis. Dan Pak Prabowo tuh he knows what he want to say. Dengan mengatakan, dia tidak menggunakan kata student, tapi dia gunakan kata pupils. Artinya nih ya anak-anak usia sekolah yang masih muda gitu ya, sekolah dasar gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata students gitu. Dan itu bukan bahasa yang lumrah digunakan di Indonesia sih. Lately ya pupils gitu. Pupils. Jadi Pak Prabowo itu sangat spesifik menggunakan kata itu. Kemudian yang kedua adalah food security. Dan beliau itu menulis, ini kalau gue boleh bacain singkat ya. I have also made a commitment to ensure Indonesia's food security and build a modern, sustainable agriculture sector in the process. While I understand the difficulties and the challenges our country has inherited in the agriculture arena. Jadi pilihan katanya pun ya sekali lagi Prabowo banget gitu ya. And he knows what to say, he knows what to write, he knows what to say, and he knows how to write it gitu ya. Kemudian ambisi yang berikutnya adalah strengthening of Indonesia's industrial capabilities. Jadi kalau kita bicara tentang kekayaan mineral yang merupakan bagian dari tulisan Pak Prabowo juga. Gitu. Pak Prabowo tuh nulisnya banyak banget mengenai mineral wealth, mengenai economic development, modernization gitu ya. Tapi highlightnya adalah apa yang beliau tulis di sini sebagai penguatan dari kapabilitas industrial kita gitu. Ya, kemampuan industri. Betul. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan bahwa diversifikasi ya itu adalah satu hal yang sangat penting. Dan lagi-lagi, gue sangat menikmati tulisan ini dengan pilihan katanya. Kenapa gue sangat menikmati? Karena yang nulis Prabowo gitu loh. Kalau yang nulis, jurnalis atau akademisi gitu tuh itu udah biasalah gitu ya. Gitu. Ya bisa bermain-main dengan kata lah. Bisa bermain dengan kata. Ini yang nulis Pak Prabowo gitu. Apapun itulah, mau itu ditulisin gitu ya. Tapi balik lagi, gue yakin yang edit juga Pak Prabowo langsung gitu. Dan he knows exactly the word that he wants to use gitu ya. Crucial importance. Jadi penting terus ada penekanan gitu di sini. Crucial. Diversification is crucial importance. Jadi udah penting, krusial pula gitu. Itu kalau istilahnya kalau di dalam dunia santri ini, itu sebenarnya bertingkat tuh. Udah jadi kayak penting murokab gitu. Penting bertingkat gitu. Baik. Sangat berarti. Sangat udah ini banget tuh. Dan apa yang menjadi hal krusial dan penting itu beliau tulis dalam konteks pendidikan. Jadi diversifikasi itu beliau tulis ada kata-kata inovasi dan industri high technology gitu ya. Dan di sini juga pursuing STEM. Nah, dan itu dia. STEM itu yang, dan beliau setiap kali menyampaikan ini di banyak kesempatan beliau ulang-ulang terus gitu ya. STEM itu science, teknologi, M-nya itu mathematics, E-nya itu apa? M-nya itu engineering, mathematics. Yeah. Gitu. Jadi dan itu kan beliau sudah jelaskan di mana-mana kalau di Universitas Pertahanan ya, dia bangun studi tentang itu gitu. Nah, terus ada lagi yang menarik di sana. Dan ini lagi-lagi nih keluar dari seorang Prabowo, figur yang kita tahu figur yang tough gitu ya, figur yang politisi yang tough dengan sejarah panjangnya.
dan berkali-kali beliau mengatakan tentang kecintaannya terhadap Indonesia, that's also part of the his piece gitu. Beliau mengatakan tourism. Jadi waktu pertama kali gue baca dari depan tuh, terus gitu, tiba-tiba ada to tourism. Indonesia is already a major travel destination, bla bla bla. Gue sempat kaget lah, hah? Tourism, pariwisata, Pak Prabowo gitu. Ini bukan subjektif karena lu pernah jadi staf sus Menparekraf kan? Enggak. Cuman 1 tahun 2 bulan. Terus udah reshuffle. Yang kasihan menterinya ya berarti. Yang kasihan apa lu juga? Gue sih. Mas Wisnu Tama enjoy kayaknya hidup ya. Di dunia setelah jadi menteri. Oke, ya, tourism. Jadi Pak Prabowo itu memberikan sentuhan khusus kepada sektor pariwisata dan satu paragraf yang sangat concise tapi komprehensif gitu ya untuk menunjukkan bahwa kenapa beliau concern terhadap dunia itu. Nah, kenapa ini jadi menarik, San? Karena kalau kita perhatikan atau mungkin gue yang kurang baca juga gitu ya, gue nggak tahu juga. Pariwisata tuh kurang disentuh sama Pak Prabowo waktu beliau kampanye. Jarang banget gitu. Mungkin kalau nggak pernah ngomong, ntar gue salah ngomong lagi ya. Pernah kok Pak Prabowo ngomong pariwisata gitu ya. Tapi ya mungkin luput dari perhatian kita lah. Mungkin ya luput dari perhatian kita gitu. Dan setidaknya bagi gue gitu ya. Pak Prabowo tuh jarang banget ngomong masalah pariwisata. Karena seperti yang kita tahu, Pak Prabowo selalu bicara tentang makan siang gratis, ya kan, tentang diversifikasi industri tadi, ya kan, tentang hilirisasi. Intinya apa yang mau beliau ingin melanjutkan apa yang Pak Jokowi sudah lakukan. Tapi kemudian jreng ada tourism gitu. Dan penekanan yang diberikan oleh Pak Prabowo dalam satu paragraf ini juga menarik gitu karena beliau mengatakan bahwa Indonesia itu sudah menjadi destinasi pariwisata yang utama gitu ya bagi masyarakat dunia gitu. Dan di sini beliau mengatakan with a long tradition of hospitality and tourism. How could it be otherwise if you consider the amazing geography and natural beauty of Indonesia with its majestic islands? Majestic islands. Gue pas baca bagian ini tuh Pak, itu gue ngebayangin iklan Visit Indonesia. Terus itu Pak Prabowo gitu yang ngomong, coba kalian bayangkan betapa indahnya alam kita. Bagaimana mungkin itu kita abaikan sebagai potensi, kan? Kayak gitu loh. Dengan kata-kata majestic islands gitu ya, itu gila, itu keren sih. Ini for a president elect ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Terus apa lagi ya yang jadi hal penting dan menarik? Apa bahasanya ya? Pengakuan bahwa Indonesia itu memiliki peran yang penting untuk membangun modernisasi ekonomi yang berkembang. Dan ada kata-kata yang paling menarik nih San. Pursuing the right policies and creating a proper business climate. Iklim bisnis. Nah, makanya di channel Policy Chain ini menjadi penting. Nih, gitu karena specifically dalam tulisan beliau lengkapnya we have an important role to play in building a modern developed economy by pursuing the right policies and creating a proper business climate. Jadi Pak Prabowo itu mungkin Pak Prabowo itu lebih lepas, lebih bagus, lebih terstruktur, lebih jelas kalau beliau bicara bahasa Inggris ya. Dan ini tuh karena ini bagus banget gitu. Iya. Ini secara logika menurut gua dan secara realitas itu memang tiga hal ini tidak bisa dipisahkan ya. Yang pertama itu modernitas. Gitu. Yeah. Modernitas itu adalah jembatan menuju kemajuan ekonomi, develop ekonomi gitu kan. Nah itu yang mustahil dicapai ketika ya sebuah negara itu perannya ya, ini kan katanya important role to play kan untuk membangun modernitas, kemajuan ekonomi itu dengan itu tadi kebijakan yang tepat. Dan creating a proper business climate artinya membuat atau menciptakan iklim bisnis yang benar-benar proper, yang tepat juga gitu. Dan ini kata-kata pursuing ini juga menarik buat gue ya, karena pursuing the right policy. Kalau rata-rata di banyak tulisan-tulisan lain biasanya nih bukan menggunakan kata-kata pursue, ya, tapi menggunakan kata-kata misalnya by
writing, by establishing, achieving atau apa by gitu, the right policies gitu policy. ya. Kata-kata right-nya itu juga nggak ada rata-rata ya. Biasanya itu tadi to establish policies yang friendly gitu ya buat bisnis gitu. Tapi beliau menempatkannya dalam konteks pursuing. Pursue itu beda dengan sekedar menciptakan, membangun gitu ya, membentuk gitu. Pursue itu artinya lu tuh harus ngejar, tuh. Gitu. Jadi he knows bahwa ada sesuatu yang harus dikejar dan kata-kata kebijakan yang beliau tulis adalah the right policy, kebijakan yang benar, kebijakan yang tepat sasaran. Kemudian creating a proper business climate, proper. Nah kata-kata proper ini juga menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu sekali lagi memahami ya apa yang dia sampaikan. Ini by the way ini adalah semacam review kita yang secara honest ya, yang beneran gitu. Artinya dari sisi semantik dan lain-lain lah. Dari sisi semantik gitu. Gue nggak cuman sekedar seolah-olah kayak muji-muji Pak Prabowo gitu. Iya. Bahwasannya gue excited ada seorang presiden elect yang nulis dalam bahasa Inggris gitu di media internasional. Gue pribadi excited. Betul. Gitu. Terus ada lagi nih San yang menarik juga. Bahwa Pak Prabowo itu menulis gini. We have conceived of a number of initiatives that will improve Indonesia's business climate. Measures such as the digitalization of our public services, for instance, which will go a long way toward ease of doing business and fighting corruption, the bane of economic development. Beliau merangkai kata-kata yang sangat baik. A long way toward ease of doing business, jalan panjang untuk bisa mencapai rate ease of doing business yang baik di Indonesia, fighting corruption, ya, memberantas korupsi, dan beliau memilih diksi yang sangat menarik yaitu the bane of economic development. Beliau menggunakan kata-kata bane. Ya, gue sendiri pun jarang mendengar kata itu. Jarang mendengar kata-kata itu karena kata yang Pak Prabowo pilih, bane itu artinya ini. Bane itu artinya beda dengan misalnya kalau dalam konteks tadi ya, a long way toward ease of doing business and fighting corruption, the bane of economic development. Beliau tidak mengatakan bahwa ini adalah a challenge for economic development. Bukan juga obstacle. Bukan obstacle gitu, bukan penghalang, bukan rintangan, bukan tantangan, tapi bane. Bane itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya ke bahasa Inggris lainnya gitu. Bane itu adalah sesuatu yang bane itu adalah sesuatu yang kayak iuh gitu, risih gitu, gatal gitu, udah harus disingkirin gitu ya. Jadi ada sense itu. Oke, kadang gue nggak terlalu bisa ya menerjemahkan dalam konteks yang benar-benar tepat karena gue bukan orang sastra, tapi dari pengalaman gue, beliau memilih kata-kata bane itu seolah-olah beliau memahami gitu bahwa korupsi dan kesulitan kita untuk terus meningkatkan rate of ease of doing business itu sebetulnya something yang doable, gitu, bukan juga challenge yang nggak bisa lo atasi gitu, bukan mimpi yang terlalu tinggi untuk bisa melakukan itu semua gitu, karena hukumnya udah ada, ya kan, aparaturnya udah ada, apanya udah ada, tinggal tinggal niatan lu aja gitu, dimana kalau hal itu masih ada, lu jadi gatel risih gitu. Jadi korupsi dan ease of doing, upaya untuk meningkatkan ease of doing business tuh masih tetap susah, korupsi masih tetap ada, terus lu gatal dan jijik aja gitu. meskipun ya kemudian kalau gue melihat gitu dari tulisannya Pak Prabowo ini gitu kan, kemudian ya oke, memang itu sebuah hal yang membuat risih dalam pandangan Pak Prabowo gitu kan, dan pastinya juga itu membuat risih banyak orang gitu. Tapi ini juga menurut gua itu Pak Prabowo itu kayak ngomong dia tidak takut gitu. Exactly. Untuk kemudian mempermudah ease of doing business gitu kan, dan fighting corruption gitu. Meskipun dia mungkin juga udah tahu gitu, orang pasti akan mempertanyakan juga gitu. Ketika dia ngomongin komitmen soal fighting corruption, apalagi ease of doing business yang di iklim bisnis kita hari ini juga masih
kental istilah perkoncoan, nepotism dan lain-lain gitu, dan ya bukan ngorek-ngorek Ordal lagi. termasuk nggak ordal? Ya ordal misalkan kayak gitu. Oke. Ordal itu. Bukan kita mau ngorek-ngorek lagi proses pemilu kemarin ya. Artinya, No. Itu tetap akan jadi catatan publik, dan mungkin Pak Prabowo pasti menyadari bahwa ketika dia menulis ini akan ada pertanyaan yang sedemikian. Pasti. Lalu gimana? Kayak gitu kan. Kemarin aja begitu, ibaratnya kayak gitu kan. Lu ke depan mau bikin ease of doing business lebih bagus gitu kan, sama fighting corruption gitu, yang kalau pakai datanya World Bank tahun 2017 soal ease of doing business, ya emang banyak dunia gitu kan, negara dunia, pengusaha dunia itu ketika menganggap investor-investor dunia ketika menganggap Indonesia, ya gangguan untuk ease of doing business paling pertama itu korupsi. Exactly. Korupsi dan ya pungli apa segala macam kayak gitu-gitu kan. Gue tuh sebel banget ya sama orang-orang yang kayak gitu. Itu dia tuh namanya Bane. Iya. Geli gitu. Dikit lagi jijik gitu. Pengen banget gue singkirin gitu ya gitu. Tapi gue tahu itu nggak gampang gitu loh. Jadi itulah kata-kata Bane itu kira-kira seperti itu maknanya. Nah, hal lain? Hal lain adalah ini ada dua hal terakhir yang menarik nih. Pertama tentang geopolitik. Pak Prabowo itu, gue bertanya-tanya, Pak Prabowo itu menulis, mungkin gue terlalu ribet mikirnya ya gitu. Tapi bagi gue ini meaningful. Karena apa? Karena yang menulis adalah seorang presiden elect. Kalau yang nulis gue mungkin nggak ada maknanya gitu ya. Tapi kalau ini kalau presiden elect ini, karena tulisan ini bisa benar-benar terjawantahkan, terjawantahkan menjadi sebuah kebijakan gitu loh. Iya benar, dan mencerminkan prioritas gitu. Lo nulis apa yang pertama di otak lo, ya kalau lo sebagai seorang pemimpin ya lo harus bertanggung jawab kan terhadap apa yang lo omongin gitu. Jadi Pak Prabowo ini menulis dalam konteks posisi geopolitik kita, kita akan gini, beliau nulisnya gini, we will continue our strong cooperation with China. With China. As an important power in our region, an important economic partner, and a people with whom we have a long shared history. Nah ini menarik nih. Kalau gue ngelihatnya, oke lah, dari dia menyebut China saja itu sudah menarik. Pertama. Ya duluan lah di sini daripada negara yang disebut kemudian dalam paragraf ini, which is Amerika gitu. Nah, dari sisi situnya sudah menarik, tapi ada lagi yang menarik di sini adalah poin bahwa and a people with whom we have a long shared history. Ini nggak banyak. Gue kenapa jadi yang ingat Lim Sulyong ya? With whom we have a long shared history. Gue ingat kenapa Lim Sulyong? Gue ingat bukunya apa? Kan ada tuh buku dari ICS Singapura. Tahun 2016 ya kalau nggak salah, yang menulis cukup dalam ya tentang, dan bukunya panjang sekali, tebal sekali. Entah kenapa yang ada di pikiran gue kenapa ingat buku itu. Tapi anyway kalau gue ini cukup menarik gitu, karena ini memantik bagi gue gitu, dan mungkin juga teman-teman lain yang akan membaca ini, menurut gue adalah atau yang sudah membaca, ini tuh memantik kembali sejarah kita sebagai sebuah bangsa yang dulu itu ya oke saja gitu, dengan emang kita punya sejarah panjang dengan China people atau Chinese people gitu, atau orang-orang Tionghoa lah kalau kita sekarang menyebutnya ya. Ya kita ada cerita soal Cheng Ho, gitu kan, yang Laksamana Cheng Ho yang kesini gitu, kemudian turut dianggap penyebar Islam dan lain-lain gitu. Lalu dulu misalkan Pramudia Anantatur itu pernah nulis sebuah buku Hokkien di Indonesia. Dia menjelaskan dengan sangat detail bagaimana hubungan orang-orang Hokkien di Indonesia ini dan perannya. Terus kayak kalau kita ngomongin dari sisi sastra juga gitu kan, salah satu tokoh sastra Indonesia tuh namanya tuh gue lupa namanya, tapi singkatannya tuh KTH. Terus ada dulu juga media yang sangat bagus namanya Sinpo. Ya kan, media. Sekarang bukannya ada lagi ya? Ada lagi versi online ya. Versi online ya? Cuman kalau yang media yang punya siapa ya? Gak ngerti gua. Cuman kalau yang dulu tuh gue suka yang versi dulu, versi dulu ya. Yang versi masih majalah gitu, gue
Kalau di toko buku bekas itu suka mereka tuh punya rubrik namanya Jamblang Kocok. Oke, Jamblang Kocok. Oke. Jamblang Kocok itu lucu banget tulisan opini-opini renyah. Oke. Gitu. Kayaknya kita harus bahas tuh lain kali. Nah, yang kayak gitu artinya ini bener share history dan kita juga punya pasang surut. Ya. Sejarah kita dengan Tionghoa artinya gitu kan. Kayak dulu di zaman Orde Lama, kebijakan ekonomi benteng itu mau nggak mau ya bikin konflik, lalu 98, which is itu juga terjadi konflik. Ya artinya ini juga it's part of our history. Ya ini ada poin menurut gua secara ini juga tepat gitu loh ketika nyebut ngomong soal shared history gitu. Jadi nggak cuman strategis bilateral, nggak cuman gitu-gitulah. Yang berikutnya kan disebutin tuh US and the West. Jadi Pak Prabowo tuh tidak menyebutkan negara, tapi US and the West, Amerika Serikat dan Barat. Oke. Nah menurut lu gimana nih? Kalau menurut gua, ya gue pikir ada negara yang namanya West gitu. Republic of West gitu apa gitu. Iya. Ini kalau secara apa ya dalam rumpun filsafat gitu Pak Prabowo ini mungkin cenderung oksidental. Oksidental. Dia bukan ya kalau orientalis kan bagaimana barat memandang timur. Iya. Nah, kalau dia oksidental, orang timur yang bagaimana memandang barat sebagai semua kesatuan, seolah-olah itu semua sama. Which is US di sini bagi dia itu berbeda dengan barat. I see. Secara keseluruhan US menarik. Itu sebuah entitas tersendiri gitu. Oke. Sedangkan barat baik itu Inggris, Prancis dan lain-lain ya it's just a West katanya dia gitu. Just a West. A West gitu yang mungkin secara apa ya ekonomi atau apa dan lain punya kemiripan gitu. Tapi US itu beda. Menjadi dua entitas yang berbeda. Artinya mungkin nanti di persepsi Pak Prabowo. Dan gue persepsikan kembali gitu. Kemudian mungkin nanti Pak Prabowo ketika benar-benar ini ada kaitannya sama visa Pak Prabowo yang pernah dilarang atau gimana? Aduh, mungkin ya. Tapi enggak lah. Artinya Pak Prabowo kan udah masuk Amerika. Udah masuk Amerika berarti ini visa lagi ya kan dan udah dibuka lah ya. Udah dibuka dan gagah banget. Maksudnya gue ngelihat fotonya Pak Prabowo ketemu sama Chief of Joint Staff, ketemu sama Defense Minister, Defense Secretary di sana itu sesuatu yang potret sejarah yang ada lompatan kuantum lah dari Prabowo, hubungan Prabowo dengan Amerika Serikat. Betul. Artinya di sini. Gue inget tuh San, ini ngomongin visa ya. Gue lupa pemilu 2014 apa 19. Australia kalau nggak salah, itu kan juga sama tuh, nggak ngasih visa ke Pak Prabowo. Terus kalau nggak salah, gue lupa dalam waktu lagi ngitung suara atau gimana gitu, tiba-tiba Australia ngebuka ngasih visa ke Pak Prabowo. Lah. Siap-siap atau gimana nih? Iya. Itu menarik loh, itu menarik. Artinya ya semua negara itu pasti berusaha bersahabat dengan pemimpin negara lain. Itu kan intinya. Dan waktu itu kecuali Amerika ya. Karena Amerika ngasihnya pas beliau jadi Menhan. Dan ya Pak Prabowo memang punya masalah-masalah soal visa paspor gini-gini ya. Dulu juga ditolong sama bapaknya Mbak Puan, Pak TK, Pak Taufik Kimas kan untuk mendapatkan kembali green card-nya sebagai warga Indonesia. Betul. Tapi ya udahlah. Tapi itu tadi balik lagi kenapa soal West dan lain-lain ya mungkin gitu menurut gua adalah nanti ketika Pak Prabowo memimpin itu perkara hubungan internasional antara Indonesia dengan West itu mungkin akan proporsional di antara semua negaranya. Nah ini menarik nih karena ada pilihan kata lagi nih San yang beliau gunakan untuk menggambarkan bagaimana Indonesia akan bekerja sama dengan US and the West tadi. Yaitu beliau memilih kata-kata to expand and deepen our close relationship. Jadi sebetulnya kalau melihat dari konteks paragraf yang beliau tulis ini, kalau gue ngebacanya adalah Pak Prabowo tuh kayak lagi memberikan apresiasi kepada China, tapi kemudian he knows what lies in his mind terhadap US and the West tadi, karena beliau menggunakan kata-kata expanding and deepen, memperluas gitu ya, dan memperdalam. Nah sehingga kalau yang gue lihat nih, ketika beliau mengatakan China
continue our strong cooperation. China as an important power in our region, important economic partner, itu kayak apa ya? Pak Prabowo itu seperti harus menjelaskan lebih tentang Cina. Betul. Sementara kalau US and West ya, oh itu kayak orang ngerayu lah kalau kayak orang ngerayu. Kalau ke China bener. ya. Kalau US sama Barat tuh ya udah gitu. Lu friend gua. Kita gitu. udah sama-sama tahu tinggal gitu. gue dalemin lagi kan kira-kira gitu kan. Iya. Nah, tapi ada yang paling menarik nih San. Cina udah, US udah, Barat. Lalu beliau di bagian terakhirnya mengatakan, lastly, there will be akan a special focus on Africa. Afrika loh. A continent close to my heart. Sebuah benua yang dekat dengan hati saya. Dan hari ini, seperti halnya Indonesia, a land of opportunity. Tanah peluang. We can support each other, sharing our experiences, and by building synergies and partnership, work to transform our countries. Nah, Afrika, San. Gini, gue jarang ngedenger Afrika diangkat oleh seorang presiden elect. Waktu Jokowi pertama kali kepilih jadi presiden kan, kayaknya nggak pernah ngomong sama sekali deh tentang apa-apa yang gimana banget gitu ya. Soal Afrika. Oh iya. Ini disentuh secara langsung sama Pak Prabowo. Jokowi baru belakangan aja. Kunjungan ke Afrika gitu. Yes. Dengan ya banyak kepentingan MOU juga untuk kepentingan ekonomi kita gitu kan. Maybe kalau menurut gua gitu. Kemudian bisa jadi Pak Prabowo ini emang punya certain information ya, informasi tertentu tentang perkembangan Afrika gitu. Yang kalau sepengetahuan gua, memang Afrika ini apa ya, sudah sangat-sangat berbeda. Dan ada satu buku itu judulnya The Rift Afrika bla 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 gitu, gue lupa gitu. Tapi The Rift depannya itu The Rift gitu. Itu buku itu banyak ngejelasin bagaimana dunia dan terutama Barat, the West lagi-lagi, the West itu salah mempersepsikan tentang Afrika. Baik itu secara potensi ekonominya, soal keamanan, soal rezimnya dan lain-lain gitu. Itu sangat-sangat salah mempersepsikan. Dan persepsi yang salah itu dibuktikan oleh Afrika. Dengan mereka hari ini ya, kalau bahasa Prabowo jadi land of opportunity, menjadi tanah harapan, harapan untuk mungkin di Barat gitu, di the West atau even di US atau di Asia Pasifik, mungkin itu ekonomi dan lain-lain itu sudah pada tahap mentok ya atau gitu ya, udah gelasnya udah nggak mungkin diinikan lagi. Ini ada ruang baru nih, yang baru tumbuh, namanya Afrika. Yang masih bisa digali dan lain-lain. Kalau dulu kan orang melihat Afrika geografis ya udah gersang, Sahara lagi itu kan yang di pikiran gitu loh. Secara itu nggak ada peluang gitu kan. Tapi kayak belakangan ya kita tahu even China gitu banyak bikin proyek obor di Afrika. Tapi kita nggak tahu ya apakah certain informationnya Pak Prabowo itu tentang hal itu. Apakah ini juga berkaitan misalkan di Afrika sekarang itu juga lagi demokrasinya lagi tumbuh banget. Kalau dulu kita ngomong negara Afrika tuh semuanya dipimpin diktator lah, Libya apa segala macam. Tapi hari ini kayaknya demokratis gitu ya. Apakah itu juga yang dimaksud Pak Prabowo kontinen close to my heart, karena Pak Prabowo itu rasa demokrasi di hatinya itu sedang berbunga-bunga. Jadi ada sesuatu yang tumbuh. Ada yang tumbuh gitu kan. Ya kita nggak tahu lah. Mungkin ya kalau Pak Prabowo nonton ini dan mau menjelaskan soal Afrika ke kita secara langsung ya kita mau sih mendengarkan ya. Atau jangan-jangan gara-gara Indomie. Karena penjualan Indomie paling tinggi itu di Nigeria kalau nggak salah. Nah, kan sempat viral tuh. Wah, orang-orang di Nigeria banyak banget makan Indomie. Ini bukan sponsor loh ya. Iya, bukan sponsor. Ini bisa dicari di mana-mana lah gitu. Ya siapa sih yang nggak tahu Indomie lah istilahnya gitu kan. Indomie itu udah bukan lagi merek, itu udah jadi nama barang tuh. Kayak odol. Terakhir San, yang menarik buat gue adalah cara Pak Prabowo menyebut Pak Jokowi. Ini menarik. Betul. Menarik. Sepakat gue. Beliau tuh menulisnya gini, under the enlightened leadership of my friend and colleague Presiden Joko Widodo, Indonesia has undertaken a host of reforms that have set the country on the path of dramatic transformation.
Ini yang menarik nih. Dramatic transformation. Ada transformasi yang dramatis yang dilakukan oleh Presiden Widodo di mata teman dan koleganya, yaitu Pak Prabowo sendiri. Gue penasaran, apa yang ada di isi kepala Pak Prabowo tentang dramatic transformation itu? Apakah infrastruktur? Ataukah memindahkan ibu kota? Atau ada hal lain yang menjadi aspek dramatic transformation? Tapi di luar konteks itu, yang paling menarik bagi gue adalah beliau menggunakan kata-kata enlightened leadership. Nah, itu juga yang menjadikan gue pertanyaan yang semoga sama Pak Prabowo dijawab ya. Apakah Pak Prabowo ketika menulis enlightened leadership ini membayangkan renaissance yang terjadi di Barat? Artinya Jokowi seperti Martin Luther? Iya. Jokowi sebagai Martin Luther, oke. Apakah kayak begitu atau gimana gitu? Tapi friend and colleague itu menunjukkan betul di mata Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi itu adalah teman, kolega. Gue punya pertanyaan. Kok nggak disebut sebagai best friend ya? Iya. Sahabat. Aduh, Besti. Hanya penulis yang tahu ini. Hanya penulis yang tahu ini. Dan kayaknya juga kalau friend and college ya masih bisa dimaklumi lah. Kalau masih ada berantem-berantemnya dikit. Oke. Jadi tidak sepahaman. Jadi kalau ada ketidaksepahaman wajar lah. Friend, bukan bestie. Bukan bestie. Oke. Cukup menarik. Banyak pertanyaan buat Pak Prabowo ternyata. Ternyata kita masih belum bisa menerjemahkan seutuhnya ya. Yes. Apa yang ditulis oleh Pak Prabowo. Tapi kita cukup mengapresiasi keberanian Pak Prabowo. Ya, keberanian untuk mengungkapkan pikirannya. Bahkan bukan hanya ke bangsa Indonesia, tapi juga ke luar negeri gitu. Untuk lebih membuka mungkin cakrawala orang-orang di China, US, the West dan Afrika tentang bagaimana jalan Indonesia ke depan. Ditunggu artikelnya Pak Prabowo di The New York Times, Washington Post, apa lagi yang di China, South China Morning Post. South China Morning Post. Kita tunggu. Thank you.